warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor akan bercerita tentang seorang kawan yang mendapat gangguan ketika akan mandi di malam hari. Tapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah sudi like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini dialami oleh seorang kawan. Kita sebut saja namanya Mas Iwan. Beliau ingin disamarkan sebagai Mas Iwan. Mas Iwan ini adalah anak rantau dari sebuah kota di Jawa Timur ya, merantau di kota Yogyakarta sebagai mahasiswa rantau. Cuman ketika beliau merantau di Jogja ini, dia tidak indekos, tapi kontrak rumah ya, bersama saudara sepupunya, ya, Mas Iwan, dan sepupunya sebutlah namanya Mas Anto lah ya. Ini keduanya nama samaran. Lokasi di sebuah kampung di daerah DIY, lebih tepatnya di Kabupaten Sleman. Tapi mohon maaf, seperti biasa, untuk menjaga nama baik dan marwah baik semua hal yang terlibat di sini, maka tidak perlu kita detilkan ya. Di mana daerah tersebut Sleman yang sudah bersebelahan dengan kabupaten lain, ya, dekat dengan kabupaten lain. Oke, kontrak di situ karena cari agak bersebelahan dengan kabupaten lain. Yang jelas pertama alasannya adalah lebih murah, cari kontrakan lebih murah, dan yang kedua dekat dengan tempat kerja Mas Anto. Jadi Mas Iwan ini mahasiswa dan Mas Anto sepupunya ini sudah bekerja pada waktu itu. Kejadian kira-kira tahun 2003 atau 2004 ya. Sudah lama ini. Karena tahu Mr. Zack punya YouTube itu, Mas Iwan kontak kemudian memberikan cerita ini. Ya, makasih Mas Iwan ya. Nah, ceritanya pada suatu hari di kontrakan yang dihuni oleh Mas Iwan dan Mas Anto ini, mesin airnya rusak gitu ya. Mesin airnya rusak yang biasanya kalau habis kan tinggal diceklek gitu, bunyi berdenging air ngisi tandon buat mandi gitu. Sampai suatu ketika ketahuan ini sudah pagi. Ketika mau mandi, mau beraktivitas, Mas Anto mau berangkat ke tempat bekerja, Mas Iwan mau berangkat kuliah gitu. Ternyata air nggak ngocor. Jadi mereka mandi menggunakan istilahnya air sisa lah, air sisa yang ada di bak. Ya, nanti kita carilah tukang ya, untuk memperbaiki mesin air. Tapi ternyata sampai sekian hari itu nggak sempat-sempat terus ya. Mas Antonya sibuk bekerja, Mas Iwannya sibuk kuliah. Jadi selama kalau tidak salah 2 hari itu belum memanggil tukang atau belum menemukan tukang untuk memperbaiki mesin air itu.
Jadi kalau kita gambarkan itu rumahnya ya seperti rumah di perkampungan biasa ya, karena ini ada di boleh dibilang di daerah apa ya istilahnya ya di pedalaman ya di pelosok dekat Kabupaten Sleman yang dekat dengan kabupaten lain. Jadi boleh dibilang di kampung begitu dengan rumah yang biasa, 2 kamar, 1 kamar Mas Anto, 1 kamar Mas Iwan, kemudian ya standar rumah lah, kamar tamu, ruang TV, kemudian dapur, dan di belakang itu ada kamar mandi. Kalau keluar di paling belakang itu ada kamar mandi, ada pintu belakang, di belakang itu ada tanah kosong yang masih halaman rumah yang dikontrak tersebut. Jadi ada menara untuk water torrent dan di situ ada tiang jemuran. Setelah itu ada tembok yang kira-kira 2 meter. Di balik tembok itu tanah orang ya, tanah orang yang isinya ya tanah-tanah kosong, tanaman-tanaman liar. Halaman belakang yang ada water torrent atau apa menara air itu untuk jemuran. Jadi kalau kita gambarkan seperti itu ya teman-teman ya. Nah 2 hari ini Mas Anto dan Mas Iwan ya, karena cowok-cowok kan lebih fleksibel gitu ya. Jadi seringnya berangkat lebih pagi, mampir di pom bensin atau mampir di masjid untuk numpang mandi, mandi numpang gebyuran ya. Bahasa Jawanya gebyuran, numpang guyur-guyur gitu. Kemudian aktivitas ya di tempat kerja dan di kampus. Belum menemukan ya kata Mas Iwan sih pada waktu itu, selain belum menemukan juga belum ada duitnya gitu, karena kalau betulkan mesin air ya ada biaya juga. Kalau mandi ya mereka ngakali gitu, kalau kalau malam itu sebelum pulang ke rumah mampir di pom bensin gitu mandi. Nah paling sore gitu minta air ke tetangga untuk apa namanya ya 1 ember gitu, untuk misalkan untuk kalau mau buang air kecil. Sampai suatu ketika kalau tidak salah di hari keempat ya mesin air itu mati, Mas Iwan ini mohon maaf ya sudah malam itu sakit perut. Nah padahal air yang di kamar mandi itu yang tadi minta sama tetangga itu paling hanya tinggal 1/2 ember gitu. Kalau untuk buang air kecil bisa gitu, tapi kalau untuk buang air besar ya mohon maaf nggak bisa kan. Nah, mau nggak mau harus menimba gitu kan ya. Jadi di apa di dapur itu kan ada pintu, ke dibuka pintu itu ke halaman belakang tempat jemur, ada menara air ya. Di bawah menara air itu ada mesin apa namanya mesin air ya, mesin air, kemudian ada sumur. Nah karena sudah nggak tertahankan, Mas Iwan ini berinisiatif untuk menimba manual gitu ya, menimba manual. Udahlah lempar ember ke sumur kemudian ditarik gitu. Memang masih ada ini sih, masih ada katrolnya, masih ada apa kereannya atau talinya gitu. Tapi karena sama pemilik rumah sudah modern, jadi ditambahin mesin air. Ya. Kenapa nggak kepikir sih kita nimba gitu, dalam artinya seperti itu ya. Numpang-numpang mandi di pom bensin, kenapa nggak nimba aja gitu. Nah karena sudah tidak tertahankan sakit perutnya, Mas Iwan ini malam-malam ke halaman belakang. Jadi halaman belakang itu seperti yang Mr. saya ceritakan tadi, itu ada menara air, ada tempat jemur, ada tembok di halaman. Coba di sebelah tembok itu tanah kosong gelap gitu. Lampu itu hanya ada di dekat pintu belakang. Pada waktu itu lampu apa sih? Lampu yang temaram warna kuning gitu ya, lampu temaram warna kuning ya, berapa 5 watt atau 8 watt. Jadi memang gelap gitu ya, ya gelap temaram. Nah Mas Iwan ini mau ke arah sumur kan. Ketika ke arah sumur ini di sebelah, jadi kalau keluar menghadap ke pintu belakang itu water torrent atau menara air ada di kiri, sumur juga di kiri, dan di sebelah kanan itu ada tali-tali jemuran. Ketika buka pintu
ekor matanya yang sebelah kanan ini ke arah jemuran tuh melihat kok seperti ada jemuran jemuran putih gitu. Apa Mas Anto itu nyemur belum diambil gitu. Tapi perasaan kita ini cowok-cowok nggak pernah nyuci gitu ya. Paling laundry gitu. Yang dicuci paling yang daleman-daleman aja. Ah, atau apa eh, yang punya rumah numpang jemur gitu. Karena memang rumahnya kan sebelahan. Apa ya? Tapi nggak mungkin itu kan di tembok. Udahlah karena sudah nggak tertahankan. Ini nimba bunyi krek krek. Nah, kalau apa ya namanya katrol yang berkarat kan hanya bunyi krek gitu ya, krek krek. Begitu di antara bunyi krek bunyi timba itu ada seperti bunyi, mohon maaf kayak gimana sih, kayak orang menahan ketawa gitu ya, hi 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 gitu. Nah, Mas Iwan ini sempat berhenti. Ini bunyi kerekannya kok bukannya krek tapi bunyi hi hi gitu, kayak nahan ketawa gitu. Nah, dia mikir Mas Anto iseng kan, tok ojo iseng gitu, tok jangan iseng, udah turunin air kan dalam apa, turunin ember ke dalam sumur ya, bunyi jebur gitu, ditarik lagi krek krek krek, di ketika diangkat bunyi lagi hi, kayak nan ketawa hi gitu. Wah, ini sudah mulai curiga kan. Nah, ekor matanya yang sebelah kanan, jadi kalau kalau nimba air kan berarti kan membelakangi tempat jemuran ya. Nah, ekor matanya sebelah kanan itu melihat seperti sekelebat terbang gitu ya, apa kelelawar apa burung gitu. Ah, sudah karena memang sudah nggak tertahan itu, sakit perut. Begitu ditarik lagi, ternyata yang tadi sekelebat itu ternyata apa namanya, hinggap atau bertengger di eh, water torrent itu, apa di menara air itu ya, di tandon air. Ternyata itu baju putih rambut panjang. Hi, hi. Kemudian diteruskan. Hi, hi, hi. Wah, langsung itu ember dijatuhkan, jebur. Mas Iwan masuk rumah, tutup pintu, langsung masuk kamar, apa, ketok-ketok kamar Mas Santo. Tok bantuin tok. Mas Santo nya bangun kan, ada apa, ceritalah Mas Iwan ya, seperti tadi yang Mister Jack ceritakan. Terus akhirnya karena memang sudah nggak tertahankan, jadi Mas Anto ini boleh dibilang ketiban sial gitu ya, malam-malam ngantuk, dia diminta untuk menemani Mas Iwan nimba air dan buang air besar ya. Kan nimba kan ya. Nimba yang kedua karena sudah ditemani oleh Mas Anto ini, putih-putih yang rambut panjang tadi yang bertengger di toren atau di mana tandon air ini sudah nggak ada ya. Ngerek air pun juga bunyi ini katrol yang karatan itu krek krek krek, sudah bukan bunyi hi hi lagi gitu. Nah, sudah dapat kira-kira satu ember besar itu, buru-buru masuk ke dalam kamar mandi lah. Mas Anto ini nunggu di depan kamar mandi gitu ya. Nah, sambil nunggu, nah ini kena sial lagi Mas Anto nih ya, sudah ngantuk, nemani orang, nungguin orang BAB. Nah, pintu dapur itu ada ventilasi ya, di atas pintu dapur itu ada ventilasi untuk dari jemuran ke mana, dapur yang dekat kamar mandi gitu ya. Nah, zaman 2004 itu kan belum ada medsos ya, jadi HP kan nggak kayak sekarang. Nah, daripada bengong, Mas Anto ini apa ya bahasanya ya, toleh kanan toleh kiri, celinguan gitu ya. Celinguan ketika matanya diarahkan ke atas pintu, di celah-celah ventilasi itu, Mas Anto ini melihat ada rambut panjang gitu ya, rambut panjang di situ, kemudian klewer pergi, apa namanya, sekelebat pergi. Padahal itu kan cowok-cowok semua, rambutnya pendek, sekelebat pergi. Wah, Mas Santo juga akhirnya juga apa ya, seperti ini ya, berdiri terdiam, nge-freeze sekian detik gitu ya, sambil sambil agak gemeter manggil Wan, buruan Wan ya. Setelah Mas Iwan selesai BAB gitu, dibersihkan semua, disiram, dan akhirnya mereka untuk pertama kalinya itu mereka tidur satu kamar ya, tidur satu kamar di
kamar yang depan ya, kamar Mas Iwan yang di dekat kamar tamu, karena kamar Mas Anto kan yang belakang dekat dengan dapur ya. Mereka berdua satu kamar tapi akhirnya enggak tidur ya, untuk menghilangkan takut mereka yang ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil setel radio. Oke, terima kasih Mas Iwan atas kiriman ceritanya ya. Ditunggu ceritanya yang berikutnya. Demikian cerita untuk malam hari ini. Sebelum itu saya undur diri ya. Sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe ya, supaya Mitra Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat ide cerita. Baik, terima kasih. Mitra Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.